the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change this. You are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever
Selamat pagi Ziki. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman semua. Oh iya tuh Ziki, teman-teman kita udah pada siap loh, udah pada minggu rapi. Berarti kita sudah siap ibadah. Yuk kita mulai dengan berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kita di pagi yang indah ini Bapa. Engkau telah membimbing kita dan juga kita akan memulai acara gereja kita. Tuhan pimpin dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Dan setelah itu kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E.
kebenaran Tuhan Yesus mengajarku untuk berdoa. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kak, minggu ini kita belajar apa? Nah, kita belajar tentang berdoa. Nah, Ziki ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ingat dong Kak, kita belajar tentang berdoa, di mana doa itu berbicara dengan Allah, dan doa bisa menjadi senjata yang Tuhan berikan buat kita melawan dosa, dan Roh Kudus membantu kita berdoa dan memenangkan pertempuran. Wah, hebat banget Ziki. Nah, karena kita tahu bahwa doa merupakan senjata kita dan kita berbicara dengan Allah, minggu ini kita juga belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan kedepannya kita akan belajar doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Wah, Siki sudah siap belajar nih Kak. Yeay, adik-adik sudah siap kan? Yuk kita belajar bersama. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Kariman. Hari ini Kariman yang akan mengajar firman Tuhan. Siapa yang ingat apa yang kita sudah belajarin minggu lalu? Ya, kita minggu lalu belajar tentang doa. Nah, mulai minggu depan kita akan belajar soal yang namanya doa Bapa Kami. Nah, tapi minggu ini sebelum kita belajar doa Bapa Kami, kita akan belajar dulu apa yang Yesus ngomongin. Sebelum dia ngomong doa Bapa Kami, Tuhan Yesus ada mengajarkan sesuatu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan soal apa yang tidak boleh dilakukan saat kita berdoa. Nah, adik-adik pasti tahu dong siapa yang mungkin atau siapa yang pernah naik sepeda misalnya. Kalau adik-adik mau naik sepeda, ada caranya nggak? Yang udah bisa naik sepeda, tahu dong pasti kalau naik sepeda bagaimana harus jaga keseimbangan. Ada caranya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakukan. Nah, demikian juga hal-hal lain. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakukan. Sama halnya juga dengan berdoa. Ada yang boleh dilakukan, ada yang enggak. Tapi mungkin adik-adik nanya, tapi kan ini kan Kak, ini kan berbincang-bincang, ini kan ngobrol sama Tuhan. Masa banyak aturannya? Nah, memang aturannya nggak banyak. Tapi adik-adik tahu dong, kalau misalnya adik-adik ngobrol sama temen aja, kan ada yang boleh di ngomongin, ada yang enggak. Ya enggak? Kalau misalnya menyakitkan hati, masa adik-adik ngomongin ke temennya? Pasti kan ada caranya. Adik-adik ngomongnya baik-baik gitu. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik ngomong ke teman-teman aja, ada caranya. Masa ngomong sama Tuhan nggak ada caranya? Ada ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita khususnya akan belajar apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan saat kita berdoa. Nah, kita jelas tentu belajar dari firman Tuhan, ya. Nah, mari sekarang kita mau latihan pedang roh kita, yaitu dari firman Tuhan. Coba kita buka Alkitab, baca dari Matius 6 ayat 5-8. Nah, kakak akan bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ada dua hal yang kita perlu tahu, dua hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita berdoa. Yang pertama apa? Jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, orang munafik itu apa sih Kak? Aku nggak tahu munafik apa sih. Nah, munafik itu adalah orang-orang yang ngomongnya apa, tapi kelakuannya seperti yang lain. Jadi misalnya dia bilang dia percaya Tuhan, tapi kelakuannya waktu dia bergaul, waktu ngerjain ulangan, nyontek, nggak menunjukkan kalau dia adalah anak Tuhan. Itu namanya orang munafik. Nah, ini konteksnya apa nih? Ini kan konteksnya soal berdoa. Jadi dia bilang, ada orang-orang yang sengaja tuh ke pojok-pojok jalan, pinggir-pinggir jalan,
berdoa kenceng-kenceng ngomongnya supaya dilihat orang. Gitu. Jadi orang-orang ini berdoa tuh supaya dilihat orang. Maksudnya apa? Supaya kelihatan oke, supaya kelihatan keren. Wah, dia hebat berdoanya, rajin berdoa. Tapi kenyataannya hatinya nggak benar. Itu yang Yesus sebut orang munafik. Dan kata Yesus, jangan kita berdoa seperti itu. Nah sekarang masa sih kalau kita ngobrol sama teman-teman, coba misalnya teman-teman adik-adik ngobrol sama teman, masa adik-adik teriak-teriak gitu, ngomongnya teriak-teriak terus. Kalau lagi seru oke teriak-teriak. Tapi kalau dia ngomong biasa, misalnya kayak lagi bilang, iya kemarin aku habis makan ini makan itu, siapa coba yang teriak-teriak kayak gitu? Kemarin aku habis makan ini makan itu, habis makan bakmi segala macam. Kayak orang-orang di sebelah adik-adik bakal mikirnya, apaan sih? Ya nggak? Aneh kan? Tapi ada banyak orang ternyata yang berdoa kayak gitu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya justru orang-orang ini lihat, wah dia emang orang yang rajin berdoa, taat beribadah. Tapi Yesus bilang dia nggak suka sama yang gitu. Justru Yesus bilangnya apa? Berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Kayak gitu adik-adik. Jadi pertama jangan seperti orang munafik, supaya doa tuh supaya orang lihat aja, supaya wah keren anak Tuhan, anak rohani, anak gereja gitu. Nggak, jangan seperti itu ya adik-adik. Yang kedua, jangan kita berdoa bertele-tele. Bertele-tele itu apa Kak? Bertele-tele itu orang yang suka ngoceh, kepanjangan. Ngoceh nggak apa-apa, ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kepanjangan, yang nggak penting pun aja didoain. Jadi kalau ini kayak tadi Yesus bilang, mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi bukannya berarti kita nggak boleh doa panjang ya. Kalau memang ada banyak yang harus didoain ya silahkan didoain. Tapi kalau misalnya itu bukan tujuan adik-adik untuk berdoa pertama-tama, cuma supaya panjang aja nih Kak, supaya kan kalau panjang nanti Tuhan mungkin dengerin doa kita. Nah justru Tuhan Yesus bilang apa? Bapamu di sorga udah tahu sebelum kamu berdoa. Jadi kamu gak usah berdoa bertele-tele, gak usah panjang-panjang, gak usah yang ribet-ribet. Karena orang-orang dulu gitu, pikir, bukan cuma dulu, bahkan sekarang pun ada banyak orang-orang yang mikir, wah supaya didengar Tuhan, kita harus doanya panjang. Dulu kakak, ya waktu SMA, masih inget, lucu banget ya adik-adik. Masa katanya nih ada guru agama loh yang ngomongnya katanya, dia bilang katanya, doa tuh kayak saya, doanya panjang. Lucu kan adik-adik, jelas-jelas di sini ada ayatnya dibilang bahwa kalau orang yang doanya panjang, yang bertele-tele, itu katanya Yesus apa? Justru itu mereka orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan adik-adik kayak gitu. Doa secukupnya. Secukupnya itu maksudnya apa? Apa yang memang ada di hatinya adik-adik mau ngomong, ya omongin. Gak usah ditambah-tambahin. Gitu. Sebab Tuhan sudah tahu. Oke? Jadi itu yang Yesus mau. Kita jangan doanya bertele-tele, ngoceh-ngoceh, yang gak diperluin pun didoain. Karena kita mikir, oh nanti supaya dijawab Tuhan. No. Nggak seperti itu ya adik-adik. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan. Sekarang ada 5 hal yang bermanfaat untuk kita lakukan waktu berdoa. Ini kakak akan cepat saja, kakak akan bacakan, dan juga ada ayat-ayatnya. Kalau adik-adik mau catat, boleh dicatat, gitu ya. Yang pertama, kita perlu berdoa dengan hati yang benar. Berdoa dengan hati yang benar. Ayatnya di Amsal 15 ayat 8. Kemudian kedua, berdoa sepanjang waktu tanpa henti. Bertekun dalam berdoa. Ayatnya di mana? Roma 12 ayat 12. Kemudian poin ketiga, berdoa dengan percaya diri, mengetahui Tuhan mendengar kita. Ayatnya di Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 15. Jadi ada 2 ayat. Pertama di Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 15. Keempat, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Dia lakukan dan telah lakukan untuk kita. Kakak ulangin, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah dilakukan. Jadi mengucap syukur ya. Ayatnya di mana? Kolose 4 ayat 2 dan Filipi 4 ayat 6. Sekali lagi Kolose 4 ayat 2, Filipi 4 ayat 6. Yang kelima terakhir, kita berdoa dengan rendah hati.
Karena kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Makanya kita nggak sombong, karena kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Berbicara dengan Tuhan yang sempurna, mengasihi kita apapun yang terjadi. Ayatnya di mana? 2 Tawarik 7 ayat 14. Nah, dari 5 poin ini ada satu yang kakak mau tekankan adik-adik untuk kita tahu, yaitu untuk kita percaya diri mengetahui Tuhan mendengar kita. Seperti tadi yang Yesus bilang, kita jangan doa panjang-panjang karena apa? Bapamu di sorga tahu apa yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Jadi Bapa kita tuh sudah tahu apa kebutuhan kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Sebelum kita ngomongin, Tuhan udah tahu. Nah sekarang nih, kalau kita ngerti nih, kalau Bapa kita nih udah tahu, ya waktu kita berdoa, kita punya kepercayaan diri, kita yakin bahwa Tuhan pasti dengar kita. Sekarang gini adik-adik, kalau adik-adik misalnya punya lagi ngobrol sama teman adik-adik yang ada di sebelah adik-adik misalnya, atau papa mama ada di sebelah, siapa yang ngomongnya teriak-teriak, siapa yang ngomongnya sampai nangis-nangis, jerit-jerit ada di sebelah, terus teriak-teriak, wah, terus atau kayak isinya gelisah, aduh mama papa denger nggak ya? Padahal ada di sebelah. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang gelisah didengar atau enggak? Enggak kan? Sama halnya adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan kita, Bapa kita di sorga, itu memberikan rohnya untuk tinggal di dalam kita. Bukan cuma di sebelah, tapi lebih dekat lagi, yaitu di dalam kita. Makanya kita harus tahu bahwa apa yang kita doakan, Tuhan pasti dengar. Bapa kita pasti dengar. Jadi itu yang membuat kita jadi percaya diri waktu kita berdoa. Dimanapun, mungkin adik-adik lagi di sekolah, lagi di mobil, ketika adik-adik ada timbul di hati mau ngomong sama Tuhan, ngomong aja dalam hati pelan-pelan, Tuhan dengar. Itu yang kita perlu percaya, bahwa Bapa kita mendengar doa kita. Dia betul-betul mengasihi kita, dia mendengar doa kita. Itu yang menjadi dasar daripada kepercayaan diri kita. Bukan karena kita doanya panjang, atau karena kita doanya panjang, istilahnya di setiap kali lagi ibadah doa, kita doa terus sampai diliatin orang gitu ya. Udah ibadah selesai aja kita masih doa gitu. Bukan kayak gitu. Tuhan dengar bukan karena itu. Tuhan dengar karena dia mengasihi kita, dia mengasihi adik-adik. Jadi itu yang membuat kita jadi percaya diri waktu kita berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan pasti dengar. Waktu adik-adik misalnya mau mendoakan teman adik-adik yang sakit, adik-adik tahu bahwa Bapa mendengar kita. Bapa mendengar adik-adik. Apa yang adik-adik doakan, Tuhan pasti dengar. Sebelum adik-adik ngomong aja, sudah didengar, sudah tahu. Gitu. Dan Tuhan pasti menjawabnya. Apakah itu iya? Enggak? Atau mungkin nanti? Pasti Tuhan jawab, dan pasti itu semua untuk kebaikan adik-adik karena dia mengasihi kita. Ada amin adik-adik? Yuk mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai pada hari ini. Hamba-Mu berdoa agar betul-betul Tuhan, anak-anak-Mu di sini boleh belajar bahwa Engkau mendengar kami. Dan bahwa kami tidak perlu Tuhan melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Karena Engkau betul-betul mengasihi kami dan Engkau mendengar kami. Engkau ingin kami Tuhan datang kepadamu dengan apa adanya, dengan hati kami. Dan sebab itu aku berdoa biarlah anak-anak-Mu di sini boleh semakin hari semakin mengerti pentingnya berdoa, semakin mengerti pentingnya Tuhan untuk berhubungan dengan Engkau. Namun berdoa biarlah Tuhan Engkau yang tunjukkan kepribadian-Mu kepada anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau. Bukan hanya semakin pintar di dalam matematika atau di dalam pelajaran, tapi mereka semakin hari semakin mengenal Engkau. Namun berdoa, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang bukan jauh di sana, tetapi Engkau yang ada dekat di kami. Bahwa Engkau berada di dalam kami dan Engkau selalu mendengar kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih ya Kak. Ziki jadi bertambah mengerti bagaimana Ziki harus berdoa. Nah Ziki, kita juga akan belajar lagi loh tentang bagaimana cara berdoa kita di home kita di hari Rabu jam 5 sore ya. Ya, tapi ibadahnya sudah selesai nih Kak. Jangan sedih Ziki, kita bisa lanjut lagi loh lesson kita di Zoom kita ya setelah ini. Yeay, oke Kak. Nah teman-teman, happy Sunday ya. God bless you all. Happy Sunday, God bless you all.